Halo orang-orang santuy, jadi kali ini Paduka akan melanjutkan series James Bond versi Daniel Craig yang berjudul No Time to Die, dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Cary Fukunaga. Nah, jadi pada film terakhirnya ini, James Bond harus menghadapi ketua organisasi rahasia yang mencoba membuat senjata biologis pemusnah massal. Nah, bagi kalian yang belum menonton film pertama sampai film keempatnya, saya sarankan buat nonton terlebih dahulu. Linknya ada di komentar ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan masa kecil Madeline Swan. Ia tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang pemabuk dan ayahnya Mr. White yang jarang sekali pulang ke rumah diakibatkan sibuknya bekerja. Nah, ketika Madeline sedang berbincang-bincang dengan ibunya, ia melihat ada seorang pria bertopeng yang mendekat ke rumahnya. Kemudian Madeline memberitahukan hal itu ke ibunya, namun ibunya tidak memperdulikannya dan menyuruh Madeline untuk pergi. Si pria bertopeng itu berhasil masuk ke rumah Madeline dan diketahui ia bernama Yustifer Safin. Madeline kemudian langsung berlari untuk bersembunyi. Maksud kedatangan Safin ke sini adalah untuk membalaskan dendam atas kematian semua keluarganya yang telah dibunuh oleh Mr. White. Tanpa banyak ngebacot, Safin langsung membunuh ibu Madeline. Setelah itu, ia langsung mencari Madeline yang kini sedang bersembunyi. Di sisi lain, Madeline melihat senjata milik ayahnya, dan inilah yang terjadi. Madeline yang mengira Safin sudah mati, ia kemudian menarik tubuh Safin keluar rumah. Namun ternyata Safin masih hidup dan langsung berdiri. Sontak saja Madeline kaget dan langsung kabur. Namun sialnya ia malah lari ke arah danau yang beku, sehingga danau itu retak dan berhasil membuat Madeline tercebur ke danau itu. Di sini Safin berniat menghabisi Madeline, namun ketika ia melihat Madeline tak berdaya dan masih bocil, pada akhirnya ia mengurungkan niatannya itu dan lebih memilih menyelamatkan Madeline. Cerita kembali ke masa sekarang. Nah, di sini diketahui James Bond dan Madeline sudah menikah, dan Bond sendiri sudah pensiun dari organisasi intelijen MI6. Ia bersama istrinya pergi ke Italia untuk berbulan madu. Di pagi harinya, Bond pergi berziarah ke makam Vesper, mantan kekasih Bond di film pertamanya. Bond kemudian dipandu seorang pemuda yang menuju ke makam Vesper. Nah, ketika sampai di sana, Bond langsung memberikan penghormatan pada Vesper. Namun ketika ia hendak pulang, ia melihat kartu nama yang berlambang gurita, yaitu lambang organisasi Spectre. Dan tiba-tiba, untungnya Bond masih selamat. Kemudian ia berusaha menghubungi Madeline, namun tak diangkat, sehingga ia langsung pergi menuju ke hotel untuk mencari Madeline. Ketika di tengah-tengah perjalanan, anak buah Spectre mulai berdatangan dan langsung menyerang Bond. Bond kemudian bertemu dengan si pimpinan anak buah Spectre yang bernama Bimo, sehingga mereka berdua pun terlibat baku hantam. Setelah mengalahkan Bimo, Bimo mengatakan kalau Madeline mempunyai seorang ayah angkat yang merupakan ketua dari Spectre. Bond yang mengetahuinya langsung pergi ke hotel. Sesampainya di hotel, Bond langsung menanyakan ke Madeline dan mengapa Spectre bisa mengetahui keberadaannya pada saat ini. Di sini Bond curiga dengan Madeline dan berpikir kalau Madeline telah mengkhianatinya. Setelah mengeluarkan semua unek-uneknya, Bond langsung membawa Madeline. Nah, ketika di mobil, di sini Madeline akan menceritakan semua rahasianya pada Bond. Namun tiba-tiba anak buah Spectre kembali berdatangan, sehingga Bond langsung memacu mobilnya untuk meninggalkan tempat itu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba HP Madeline berbunyi, dan ada telepon dari seseorang, yang ternyata itu telepon dari Pran. Di sini Pran mengatakan kalau ia sangat berterima kasih pada Madeline atas pengorbanannya, sehingga hal itu akan membuat ayah Madeline bangga. Mendengar itu, Bond sangat kecewa karena Madeline telah mengkhianatinya. Kemudian Bond langsung menekan tombol dan mengeluarkan bola-bola kecil dan meledak. Dan dia pun langsung menghentikan mobilnya. Sehingga anak buah Spectre langsung mengepung mobil Bond sambil terus menembakinya.
Ketika di dalam mobil, Madeline terus memohon kepada Bond agar Bond melakukan sesuatu. Dan ya, setelah mengamati situasi dan kondisi di sekitar, Bond kemudian memencet tombol senjata yang membuat senjata keluar dari bumper mobilnya. Bond terus menembaki anak buah Spectre dan berhasil kabur. Bond kemudian tiba di stasiun untuk mengantarkan Madeline guna naik kereta dan pergi dari Italia. Sebelum Madeline naik ke kereta, Bond sempat mengatakan kalau mereka berdua tak akan pernah bertemu lagi. I'll never see you again. Scene berganti 5 tahun kemudian. Nah, terlihat ada seorang ilmuwan MI6 yang bernama Paldo. Ia diculik dari laboratorium MI6. Yang diketahui si Paldo ini sebelumnya bersama M membuat sebuah proyek Herakles, yang dimana proyek itu bertujuan membuat senjata biologis yang terbuat dari nanobot dan terbuat dari virus yang akan menyebar ketika terkena manusia secara langsung. Dan virus ini akan bekerja ke DNA yang sudah dimodifikasi. Di sini Bimo dan anak buah Spectre yang lainnya berhasil masuk ke laboratorium MI6. Ia langsung menembaki staf dan para ilmuwan di sana dan hanya menyisakan Paldo. Kemudian setelah Bimo mengambil sampel virus Herakles, ia langsung membawa kabur Paldo dan berhasil meledakkan laboratorium MI6. Sementara itu, di pulau terpencil di Jamaika, terlihat Bond yang hidup damai menikmati masa pensiunnya sebagai agen MI6. Di malam harinya, ia kedatangan teman lamanya yaitu Felix yang bekerja di CIA. Ia ke sana ditemani Logan yang merupakan staf dari Departemen Inggris. Nah, maksud kedatangan Felix menemui Bond adalah meminta Bond agar mau menyelamatkan Paldo dan sampel penelitiannya dari tangan Spectre. Namun di sini Bond menolak permintaan mereka sambil mengatakan kalau ia hanya ingin hidup damai dalam masa pensiunnya. Setelah itu ia langsung pergi ke rumahnya. Namun ketika hendak pulang, mobil Bond mogok sehingga ia harus berjalan kaki. Untungnya beberapa saat kemudian ada seorang wanita yang bernama Naomi yang menawarkan tumpangan pada Bond. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumah Bond. Nah, di dalam rumah Naomi membeberkan jati dirinya, yang ternyata Naomi adalah agen MI6 berkode 007, menggantikan posisi Bond sebelumnya. Naomi kemudian meminta Bond agar ia tak ikut campur dalam masalah Paldo. MI6, CIA chasing after the same man, not communicating. No way. I'm not just any old 00. I'm 007. Setelah itu, Bond langsung menghubungi M untuk meminta kejelasan tentang masalah mengenai Paldo. Sama seperti Naomi, M juga meminta Bond agar tak ikut campur karena ia dan agen-agen MI6 yang lainnya sedang mengatasi masalah ini. Dan M juga menyuruh Bond untuk menikmati masa pensiunnya saja. Setelah itu, M meminta John agar mengawasi peran Oppenhauser yang kini sedang ditahan oleh organisasi MI6. Di pagi harinya, Bond terlihat merenung ketika mengetahui kalau organisasi Spectre masih saja berbuat jolim. Kemudian ia menelepon Felix dan setuju untuk mengikuti misi untuk menyelamatkan Paldo. Mendengar itu, Felix sangat senang dan ia meminta Bond untuk pergi menemui wanita di San Diego. Singkat cerita, Bond tiba di San Diego. Ia kemudian bertemu dengan si wanita yang akan memandunya. Ia bernama Paloma. Di malam harinya, Bond dan Paloma menemui sebuah pertemuan para petinggi organisasi Spectre. Ketika acara itu berlangsung, Bond melihat Bimo yang sedang mengawasinya. Dan ternyata acara ini adalah sebuah jebakan yang dipersiapkan peran Oppenhauser untuk menjebak Bond. Yang diketahui, Paldo diperintahkan oleh peran untuk membuat racun Herakles dengan memodifikasi DNA Bond. Namun ternyata Paldo diam-diam mengganti DNA Herakles tersebut. Sehingga ketika Herakles itu diaktifkan, justru hal itu membuat para petinggi Spectre yang terkena virus Herakles meninggal. Di sisi lain, Paldo mencoba melarikan diri, sehingga Paloma yang melihatnya langsung mengejarnya dan berhasil merebut plastik milik Paldo. Namun tiba-tiba mereka langsung diserang oleh anak buah Bimo. Di tengah-tengah baku hantam, Naomi berhasil menangkap Paldo. Paloma yang tak kehabisan akal, ia langsung menawarkan sebuah mobil ke tempat di mana Naomi bersembunyi, sehingga Paldo berhasil direbut kembali. Setelah itu, Paloma dan Bond berpisah. Hal itu dikarenakan tugas Paloma hanya sebagai pemandu Bond di San Diego. Bond kemudian membawa Paldo untuk bertemu Felix dan Logan di sebuah kapal. Di dalam kapal itu, Bond langsung menginterogasi Paldo tentang siapa dalang dalam pembuatan senjata biologis ini dan kenapa Spectre yang menjadi targetnya. Namun tiba-tiba Logan menyuruh Bond untuk menghentikan interogasi dan meminta Paldo untuk tutup mulut.
Ya di sini Bond merasa curiga dengan si Logan hingga akhirnya Paldo mengatakan kalau M lah yang memintanya untuk membuat senjata biologis Herakles ini. Namun sayangnya ada seseorang dari luar MI6 yang menyuruhnya untuk mensabotase proyek Herakles ini. Bond melihat tingkah Logan yang aneh karena ia menyuruh Paldo untuk tutup mulut. Akhirnya Bond sadar kalau Logan adalah agen ganda dan seorang pengkhianat Inggris. Kemudian terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Namun ketika Felix akan membantu Bond, ia malah ditembak oleh Logan di perutnya. Dan Logan pun berhasil mengurung Bond dan Felix di sebuah ruangan. Kemudian Logan memberitahu Paldo kalau ia juga bekerja untuk Sapin. Setelah itu ia meledakkan kapal tersebut dan langsung pergi membawa Paldo dengan menaiki sebuah pesawat. Bond terus berusaha menyelamatkan Felix, namun air terus berdatangan. Ditambah luka Felix di perut yang terus mengeluarkan darah. Sehingga pada akhirnya Felix pun tewas. Singkat cerita, Bond sudah sampai di London dan ia langsung pergi menemui M di kantornya. Bond kemudian meminta izin pada M untuk bertemu peran Oberhauser. Hal itu guna mencari tahu tentang dengan siapa Paldo dan Logan bekerja. Namun di sini M menolak permintaan Bond karena ia khawatir Bond akan melukai peran Oberhauser. Hal itu ia lakukan sebab peran merupakan petinggi Spectre yang masih hidup dan ia masih membutuhkan informasi darinya. Kemudian malam pun poek. Bond tanpa sepengetahuan M, ia meminta John untuk mencari tahu isi dari flashdisk milik Paldo yang sebelumnya berhasil Bond ambil ketika di San Diego. Dan akhirnya diketahui kalau isi flashdisk itu adalah berisi semua data DNA dari penelitian yang Paldo lakukan. Tak hanya DNA anggota Spectre saja, ternyata DNA semua orang penting dari seluruh dunia pun ada di flashdisk tersebut. Mengetahui hal itu, Bond meminta John agar ia membujuk M untuk mempertemukannya dengan si peran Oberhauser. Bond sangat yakin kalau peran lah yang tahu siapa dalang dari semua kejadian ini. Dan ternyata peran hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu dengan Madeleine Swan yang kini kembali bekerja menjadi psikiater. Di sisi lain memperlihatkan Sapin yang mendatangi Madeleine di tempat kerjanya. Sapin tahu kalau Madeleine adalah psikiater yang biasa menangani keluhan peran. Kemudian ia meminta Madeleine untuk balas dendam pada peran dengan cara membawa virus Herakles ketika bertemu dengan peran. Namun jika Madeleine tidak mau, maka ia akan membunuh orang yang Madeleine cintai. Adegan kembali pada Bond yang setelah M berhasil dibujuk untuk mempertemukan Bond dan peran, kini Bond diaktifkan kembali sebagai agen 007. M kemudian menjelaskan tentang maksud diciptakannya proyek Herakles. Pada awalnya Herakles dirancang sebagai senjata paling ampuh yang akan digunakan organisasi MI6. Namun Paldo malah memodifikasinya, sehingga hal itu membuat Herakles menjadi senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. M yang melihat situasi yang semakin tidak terkendali, akhirnya ia mengizinkan Bond untuk bertemu dengan peran Oberhauser. Singkat cerita, Bond tiba di penjara di mana peran ditahan. Dan di sana ia juga bertemu dengan istrinya yaitu Madeleine Swan. Setelah 5 tahun tidak bertemu, mereka berdua pun terlihat sangat canggung antar satu sama lain. Bond dan Madeleine kemudian masuk ke dalam sel peran. Namun tiba-tiba Madeleine yang sangat ketakutan, ia pun mengurungkan niatannya dan berniat keluar dari ruangan tersebut. Bond dan peran akhirnya bertemu. Namun karena peran yang tak mau memberikan informasi apapun pada Bond, inilah yang Bond lakukan. Sebelum Bond benar-benar akan membunuh peran, ia sempat dihentikan oleh Tanner. Namun tiba-tiba peran meninggal yang ditemukan bercak darah di wajahnya. Ya, ternyata peran telah terinfeksi virus Herakles yang ada pada tangan Bond. Setelah meneliti virus tersebut, John mengatakan kalau virus Herakles tidak bisa dikeluarkan dari tubuh orang yang terjangkitnya. Beberapa hari kemudian, Bond pergi menemui Madeleine di rumah masa kecilnya dulu. Saat dalam rumah, Bond meminta maaf pada Madeleine karena ia telah meninggalkan Madeleine. Lalu ia juga mengatakan kalau dirinya benar-benar mencintai Madeleine. Madeleine yang sama-sama masih mencintai Bond, ia pun memaafkan Bond. Dan pada akhirnya mereka berdua pun resmi berbaikan. Namun tiba-tiba muncul gadis kecil yang diketahui si gadis itu adalah anak Madeleine yang memiliki mata berwarna biru. Dan nama si gadis kecil itu adalah Matilda. Dan tanpa sepengetahuan Bond, ternyata Madeleine hamil ketika mereka di Italia 5 tahun yang lalu. Namun pada saat itu Madeleine tak sempat memberitahukan kalau ia mengandung anak Bond. Setelah itu Madeleine mengajak Bond ke ruangan kerja milik ayahnya, yaitu Mr. White. Ia kemudian menceritakan semua masa lalu ayahnya dan pria bertopeng yang bernama Sapin. Ia juga mengatakan kalau Sapin lah yang menjadi dalang dari kematian peran Oberhauser. Tak hanya itu, Sapin juga lah yang telah memerintahkan Profesor Paldo untuk mensabotase proyek Herakles. Di sini Madeleine juga memberitahu Bond kalau Sapin mempunyai sebuah pulau di negara Jepang, yang dulunya pulau itu direbut oleh ayahnya dari keluarga Sapin.
Dan Madeline sangat yakin kalau di pulau itulah pusat penelitian proyek Herakles berada. Setelah itu Bond menghubungi John dan memintanya untuk melacak pulau tersebut dengan mengirimkan foto peta pulaunya. John yang berhasil melacak pulau itu, ia kemudian memberitahu M kalau pulau itu terletak di wilayah perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Keesokan harinya ketika mereka bertiga sedang sarapan, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Naomi yang berhasil melacak Logan. Nah ternyata si Logan ini sedang menuju ke arah Bond berada. Mengetahui hal itu, Bond sangat yakin kalau kini Logan berniat menculik Madeline. Sontak saja tanpa banyak ngebacot, Bond langsung membawa Madeline dan putrinya untuk pergi dari sana. Namun ketika di tengah-tengah perjalanan, mobil Bond diikuti oleh mobil tak dikenal. Disusul dengan munculnya anak buah Logan yang langsung mengejar mobil Bond. Ketika di dalam hutan, Bond menyuruh Madeline dan anaknya untuk bersembunyi di sebuah pondok terbengkalai. Sedangkan dia akan melawan anak buah Sapin. Dan baku tembak pun terjadi di dalam hutan tersebut. Bond berhasil membuat mobil Logan terguling dan mengakibatkan Logan terjepit. Di sini Logan sempat meminta bantuan Bond untuk mengeluarkannya dari jepitan mobilnya. Bond yang kesal pada Logan karena telah membunuh Felix, ia kemudian mendorong mobil itu, sehingga Logan pun mati tergeprek oleh mobilnya sendiri. Setelah itu Bond langsung pergi ke gubuk untuk menjemput Madeline. Namun sayangnya ternyata Madeline dan Matilda berhasil dibawa oleh Sapin dengan menggunakan sebuah helikopter. Ketika Bond sedang jalan kaki, Naomi pun datang dan langsung membawanya pergi ke suatu bandara untuk bertemu John. M kemudian menjelaskan 3 misi utama yang harus mereka jalani, yaitu pertama harus mengonfirmasi keberadaan virus Herakles. Kedua membunuh Paldo dan Sapin, dan yang ketiga menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sebelum menjalankan misi tersebut, John memberikan jam tangan canggih untuk Bond. Sedangkan Naomi diberi perangkat komputer canggih yang bernama Heather yang dapat memetakan setiap ruangan. Sementara itu di sisi lain Sapin baru saja tiba di pulau dengan membawa Madeline dan Matilda. Kemudian Paldo menyambut mereka dan memberikan serum Herakles yang sudah diisi DNA Madeline dan Matilda. Setelah itu Sapin membawa Madeline dan putrinya ke sebuah taman yang ada kolam beracun. Ia juga menjelaskan kalau taman ini adalah warisan dari ayahnya. Taman ini ditanami berbagai jenis bunga dan tanaman beracun. Kemudian Sapin memisahkan Madeline dan Matilda. Adegan kemudian memperlihatkan Bond dan Naomi yang akan pergi ke pulau sengketa itu dengan menaiki sebuah kapal yang sangat canggih. Saat tiba di laboratorium, Bond langsung mematikan semua kamera pengintai dengan menggunakan jam canggihnya. Mereka kemudian menyusuri semua ruangan dengan dipandu oleh John. Berkat komputer yang dibawa oleh Naomi, pada akhirnya Bond berhasil menemukan keberadaan Paldo. Dan ia berniat meledakkan lab tersebut. Sementara di tempat lain, Madeline berhasil melarikan diri. Saat Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Sapin mengatakan kalau Bond harus menghentikan niatannya itu. Atau jika tidak, maka ia akan menghabisi Matilda anaknya. Nah, ketika Bond akan menemui Sapin, ia sempat berpesan pada Naomi kalau Naomi harus meledakkan tempat ini jika ia tak kembali lagi. Setibanya di tempat Sapin, Bond langsung menghabisi semua anak buah Sapin. Namun sayangnya Sapin berhasil kabur dengan membawa Matilda. Dalam pelariannya itu, Matilda memberontak dan berhasil menggigit tangan Sapin, sehingga Sapin pun membiarkan Matilda untuk pergi. Di sisi lain, Naomi yang kesal mendengarkan bacotan Paldo, ia langsung membunuh Paldo. Disusul dengan membubarkan para pekerja di lab tersebut. Adegan kembali pada Bond yang berhasil menemukan Madeline. Kemudian mereka berdua mencari keberadaan Sapin dan berhasil menemukan Matilda yang sedang bersembunyi. Setelah itu Bond meminta Naomi untuk pergi dari pulau ini sambil membawa Madeline dan Matilda. Sedangkan ia sendiri akan melanjutkan misi, yaitu membunuh Sapin. To finish this. For us. Thank you. Bond langsung pergi ke ruangan kontrol dan ia menelepon John untuk meminta kapal perang angkatan laut agar segera menembakkan rudal ke pulau ini. John memberitahu Bond kalau pulau ini dilapisi oleh pelindung yang sangat kuat. Maka untuk menghancurkan tempat ini, Bond harus membuka terlebih dahulu gerbangnya sehingga rudal bisa meledakkan tempat ini. Bond di sini terus menembaki anak buah Sapin dan ia juga berhasil membunuh Bimo. Setelah itu ia berusaha membuka gerbang pulau tersebut dan berhasil membukanya. Namun Bond kini hanya mempunyai waktu sekitar 9 menit untuk kabur sebelum ledakan besar akan terjadi.
Ketika Bond akan pergi dari sana, tiba-tiba gerbangnya kembali tertutup dan harus membuatnya kembali ke ruangan kontrol untuk kembali membuka gerbangnya. Sesampainya di sana, tiba-tiba Sapin muncul dan langsung menembaki Bond. Untungnya Bond berhasil menghabisi Sapin. Namun sayangnya Bond merasa terkena virus Heraklis yang Sapin telah modifikasi dengan DNA Madeline dan Matilda. Yang seperti kita tahu, kalau sampai Madeline dan Matilda menyentuh Bond, maka mereka berdua akan mati. Tanpa banyak ngebacot lagi, Bond langsung membuka gerbang tersebut. Di sini Bond meminta John untuk yang terakhir kalinya, yaitu untuk disambungkan dengan Madeline untuk berbicara. Setelah telepon itu bersambung, Bond berterima kasih pada Madeline karena telah menjaga dan merawat putrinya. Ia juga meminta maaf karena tak bisa kembali. Setelah itu, Bond langsung menunggu kedatangan para rudal yang akan menghancurkan pulau ini beserta dirinya. I know. Semua orang sangat terpukul akan kehilangan Bond. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, semua rekan Bond berkumpul di markas MI6 untuk mengenang kematian serta jasa-jasa Bond selama menjalankan misi. Shall use my time. Di akhir film memperlihatkan Madeline dan Matilda yang mengendari mobil Bond untuk pergi ke Italia, yaitu tempat di mana dulu Bond dan Madeline berbulan madu. About a man, James Bond. Dan film pun tamat. Oke cuy, jadi itulah alur cerita film No Time Today. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari film pertama sampai film kelimanya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, agar Paduka makin semangat ngedongengnya. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Dan ya seperti biasa, salam santuy.